Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kesempatan kami yang baik untuk boleh kami dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian,
mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan. Sama-sama katakan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Dengan iman percaya katakan, Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan. Mari sekali lagi saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman percaya. Haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan sama-sama. Firman-Mu ceritakan kasih, menyucikan hati dan yang mengasihi Tuhan dan percaya, angkat tangan dan katakan, Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai
Terima kasih Tuhan, Kau urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Karena waktu-waktu ini sudah sangat jahat. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi besok dan akan datang. Hanya Engkau tahu, sehingga Engkau mengajar kepada kami untuk berjaga-jaga dan waspada. Untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena banyak bencana, sakit penyakit, persoalan-persoalan begitu banyak. Kematian yang tiba-tiba, Tuhan tidak ada yang tahu. Mungkin sementara kami bersukacita hari ini, kami tidak tahu besok mungkin ada sesuatu yang dahsyat menimpa kami. Oleh sebab itu Tuhan, buat setiap kami tetap dalam lindungan tangan-Mu. Supaya kami tetap Tuhan hidup di dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Biar firman-Mu mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita tidak tahu, saudara, kapan kematian itu tiba. Kita tidak pernah tahu kapan bencana itu tiba. Kita tidak tahu kapan itu penyakit, persoalan, problem, pergumulan. Baik itu mungkin persoalan rumah tangga itu terjadi, kita tidak tahu. Mungkin sementara kita senang-senang dengan istri kita. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Mungkin juga ada terjadi percekcokan. Dan mungkin terjadi ada sesuatu yang menyakitkan. Saudara. Mungkin juga saudara kita hari ini senang-senang. Kita tidak tahu besok ada penyakit. Mungkin ada masalah. Anak kita atau orang kita cintai sakit. Atau kena bencana. Kita tidak pernah tahu saudara. Sebab itu hari ini kita mungkin sukacita. Mungkin kita mengalami duka cita. Tapi yang pasti saudara. Kita tidak pernah tahu akan datang itu. Mungkin Tuhan akan sediakan yang baik bagi orang yang berduka cita. Mungkin Tuhan akan sediakan jauh yang lebih baik bagi orang yang bersuka cita. Tapi juga mungkin juga ada hal yang menyakitkan yang akan menimpa kita. Kita tidak ada pernah tahu. Tapi yang pasti selama kita hidup dan kita masih bisa hari ini, ayo kita belajar untuk berbuat baik dan mengasihi orang lain. Itu yang penting, kita bisa mengasihi anak kita bisa mengasihi istri, suami, orang tua kita. Saudara, kita bisa melayani mereka. Mari kita layani saudara. Karena kita tidak pernah tahu bahwa suatu hari kita tidak pernah bisa melayani lagi. Mungkin suatu hari ada seorang yang sakit, dia menyesal. Gitu. Sekarang aku dilayani, kenapa dulu aku sehat tidak melayani istriku, tidak melayani suamiku, tidak melayani anak-anakku. Sekarang aku sakit, aku dilayani mereka. Sebab itu selama ada kesempatan, jangan cuma kita mau dilayani. Selama ada kesempatan, jangan cuma kita mau dikasih, tapi kita belajar untuk mengasihi dan melayani. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Selama kita bisa hidup dan kita bisa berbuat sesuatu, berbuatlah yang baik bagi banyak orang. Saudara, karena suatu hari mungkin kita tidak pernah bisa berbuat baik. Mungkin kita kehilangan segalanya. Tapi iman masih ada, kita masih bisa berdoakan orang-orang di sekitar kita. Walaupun mungkin kita tidak punya yang sesuatu yang kita bisa berikan. Itulah namanya iman, saudara. Iman itu bekerja bukan karena kita punya. Karena kita punya pengharapan dan punya kasih. Banyak orang punya iman, saudara, tetapi tidak punya pengharapan. Banyak punya iman, tidak punya kasih. Iman mereka hanya bicara materi, materi, materi saja. Dia berdoa terus bukan salah. Tapi yang didoakan saudara karena tidak punya pengharapan. Sehingga dia minta sesuatu. Dan dia tidak yakin bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Sebab itu mari kita melihat iman mengalahkan dunia. Jangan sampai iman kita saudara terarah kepada dunia. Tapi iman kita mengalahkan dunia. Walaupun mungkin saudara kita tidak punya apa yang kita punya di dunia ini, tapi kita masih punya pengharapan. Amin. Kita masih bisa mengasihi. Kita masih bisa melayani, berbuat baik. Menuntun orang, saudara, itu masih bisa. Sebab itu jangan iman saudara berharap kepada dunia. Sekarang gereja diarahkan kepada dunia.
Iman kita bukan kepada hal yang baik, yang suci, yang kudus, tetapi kepada hal materi dan dunia. Orang menjadi egois. Firman Allah berkata, akhir zaman keadaan akan menjadi sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, berlagak tahu sombong, tidak tahu berterima kasih dan sebagainya. Dan itu ciri-cirinya. Dikatakan bahwa keadaan akan semakin sukar. Tuhan bicara akan sukar. Tuhan sudah tahu bahkan akan sukar. Berarti Tuhan sediakan sesuatu yang baik bagi orang yang mau mencintai firman Allah. Karena dia berkata akan terjadi yang sukar. Saudara, dia yang berkata dan terjadi. Jadi kita jangan ke tempat yang sukar. Tapi kita kembali kepada firman Allah yang pernah mengatakan sukar dan terjadi, pasti di situ ada perlindungan Allah. Oleh karena itu, saudara, tema hari ini iman mengalahkan dunia. Banyak hari-hari terakhir ini iman kita kepada duniawi sehingga kita tidak bisa mengasihi dan sebagainya. Kita lihat dulu 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ingat itu saudara. Sekarang banyak orang berkata Yesus bukan Kristus. Yesus manusia biasa, 100% yang baik. Hati-hati saudara. Yesus pernah berkata, apa? Aku baik? Tidak ada yang baik, hanya Allah yang baik. Dia katakan Yesus cuma baik. Yesus bukan baik saudara. Yesus itu yang kudus. Yesus itu Kristus. Tidak cukup baik itu saja. Lahir dari Allah. Saudara, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, tidak berat. Katakan amin dulu. Ampun Pak, mengampuni orang lain itu beratnya luar biasa. Nah, karena saudara memakai kekuatanmu sendiri. Karena kita mencintai diri sendiri. Kita menjadi egois. Saudara. Tapi kalau kita mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi dia. Mengampuni berat gak? Ringan. Amin. Kalau kita mengasihi anak kita saudara. Sejajarnya saudara. Kita bisa ngampuni. Kenapa? Kok ringan sekali? Karena kita mengasihi dia. Tapi kenapa saya berat mengampuni? Karena Anda membenci, bukan mengasihi. Karena Anda minta dilayani, bukan melayani. Amin. Sehingga firman Allah melakukan perintah Allah itu tidak berat. Kalau kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Tapi sulit saudara, banyak orang sekarang. Aduh Pak, kalau ngampuni susah Pak. Untuk berbuat baik susah Pak. Terus sama anakmu bagaimana? Waduh, memang anak saya kurang ajar sekali. Tapi ya bagaimana anak Pak, tetap kita layani dia. Kita tetap ampuni. Nah, itu karena kamu mengasihi dia makanya ringan. Karena kamu membenci egois makanya sukar. Allah berkata, sangkal dirimu pikul salib, belajar mengasihi. Amin. Inilah satu rahasia yang besar saudara. Kalau saudara berkata sukar, berarti saudara tidak pernah mengasihi. Kalau saudara berkata sukar, berarti saudara tidak punya hati. Tapi kalau saudara berkata itu mudah karena saudara mengasihinya. Engkau merawat anakmu, betul kan? Bagaimana orang tua merawat kita. Sampai kita tua sakit pun orang tua masih bongkok-bongkok datang saudara masih mau ngelapi kita mau apa. Padahal dia juga sakit. Kenapa? Karena kasih itu. Coba saudara orang lain. Saudara sehat, dia sakit. Tapi dia pernah nipu saudara. Gitu loh. Saudara mau layani? Berat, ampun Pak, sudah gak mungkin, benar kan? Malah saya katakan, ya cepat aja berangkat gitu saudara. Kenapa? Karena ada kebencian. Makanya firman Allah mengajarkan, Yesus mengajarkan saudara. Gitu loh. Bahwa dia katakan, hukum Taurat berkata siapa membunuh, dia berdosa. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa membenci saudaranya dan berkata kafir dan sebagainya, dia patut dihukum. Luar biasa. Benci sama pembunuh, sama dengan pembunuh kata 1 Yohanes saudara. Orang benci sama dengan pembunuh. Mungkin kita tidak pernah membunuh orang, tapi kita membenci. Kita lihat dulu ayat 4 dan ayat 5. Belajar mengasihi istrimu, belajar mengasihi suamimu. Aduh,
Melihat dia muak, Pak. Muak kenapa kamu dulu kok cinta? Iya, dulu masih bagus. Sekarang nggak bagus. Loh, kamu mesti melihat dong. Kalau dulu bagus nggak bagus, berarti kamu yang buat nggak bagus. Betul nggak, saudara? Hati-hati, saudara. Jadi apapun yang terjadi, kita harus bikin yang bagus terus. Gitu loh. Jangan lelah, jangan sampai saudara putus asa. Bikin dia walaupun nggak bagus, jadikan bagus. Karena kita yang membuat dia tidak bagus. Sebab semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita lihat poin pertama, saudara, yaitu iman untuk mujizat atau untuk mengasihi. Mudah ya, kok diam semua ini? Tadi sudah diterangkan sedikit gitu, saudara. Iman untuk dunia atau untuk mengasihi? Nah, saudara, untuk mengasihi gitu loh. Banyak sekarang saudara iman untuk dunia, sehingga imannya cuma memikirkan mukjizat, imannya cuma memikirkan gedung dan kekayaan, imannya tidak pernah bisa mengasihi sesamanya. Sehingga mulai gereja sekarang mengarah kepada apa, saudara? Kepada materialistis, kepada gedung-gedung, saudara. Gedung-gedung dia bangun, bukan salah. Kalau dia punya melakukan jauh lebih banyak untuk orang lain, untuk sesama manusia, boleh kemudian gedung, saudara. Ada mungkin saudara, ada orang yang kerja, gajinya sekian, dia ngangsur rumah, saudara. Nah, akhirnya setelah rumah itu lunas, anaknya kuliah. Begitu kuliah dia tidak punya uang. Rumahnya dijual. Dia sewa lagi rumah. Kalau kita menurut kita, ngapain Pak? Tapi tetap itu namanya orang tua. Karena manusia jauh lebih penting daripada gedung. Katakan amin dulu. Tapi gereja berkata, gedung lebih penting dari manusia. Ini zaman akhir. Makanya dia bikin gedung yang begah. Uangnya berapa sampai terus kurang. Terus narik dari jemaat, terus tarik terus. Jemaat mau susah, mau sakit. Alasan nanti, Tuhan tolong kamu. Nah kalau Tuhan tolong kamu, kenapa kamu minta tolong dia? Betul nggak, saudara? Ini sudah permainan putar-putar semua. Cuma kita diarahkan kepada hal yang seperti itu. Gitu loh. Karena hatinya sudah bukan kepada manusia. Gitu loh. Jadi oleh sebab itu, saudara, hari ini, mari kita iman itu untuk membangun manusia. Amin. Untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Bukan untuk mengasihi diri sendiri. Karena iman itu pemberian Allah. Iman itu suci dan murni. Kalau iman itu untuk diri kita sendiri, berarti itu bukan iman, saudara. Itu ego. Iman itu sesuatu yang kita nggak punya. Ya. Tapi itu adalah bukti. Sesuatu yang belum nyata itu dasar. Itu iman. Tapi kalau sudah bicara materi sulit, saudara. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 2. Kita lihat dulu. Jangan sampai firman Tuhan berkata, jangan sampai imanmu kandas. Itu saya nggak bicarakan ayat sekarang. Tapi itu ada. Jangan sampai imanmu kandas. Itu ada ayatnya. Tapi kita nggak bicara itu ya, kita bicara dulu ini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kenapa iman sempurna? Kok salah? Kalau sempurna itu bagus. Betul nggak, saudara? Karena sempurna untuk berbuat mujizat. Bukan untuk mengasihi. Amin. Makanya bilang, wah kalau gitu aku punya iman sempurna dong. Kalau sempurna hebat, hanya cuma melakukan mujizat itu. Saudara. Sehingga iman yang sempurna memindahkan gunung yang hebat sekalipun untuk mujizat. Namun kalau tidak mengasihi, saudara, itu tidak ada gunanya. Banyak orang melakukan mujizat, saudara. Banyak orang dapat mujizat, tapi tidak bisa mengasihi, tidak ada gunanya. Walaupun imannya sempurna yang hebat sekali. Tapi iman sempurna itu sebenarnya bukan untuk memindahkan gunung. Iman yang sempurna yang terarah itu adalah untuk mengasihi. Iman, pengharapan, dan kasih. Terbesar adalah kasih.
Tapi ini memang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini ditunjukkan kepada orang lain. Kepada kita-kita semua. Walaupun kamu punya iman yang hebat sekalipun. Pindahkan gunung sekalipun. Saudara. Itu hebat sekali. Tapi kalau kamu nggak bisa mengasihi, nggak ada gunanya. Luar biasa nggak? Jadi iman itu mujizat atau untuk mengasihi? Mengasihi. Jadi bukan untuk mujizat saja. Mujizat itu hanya tambah-tambahan saja. Belajar untuk mengasihi, saudara. Itu penting sekali. Terutama untuk mengasihi Tuhan, itu penting sekali. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Ada beberapa ayat kita akan baca. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siang malam kita berdoa, Tuhan tolong. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Wah, iman kita, Tuhan tolong, tolong, tolong. Saudara, terus, saudara. Tuhan gak ngulur-ngulur waktu untuk menolong. Dia juga segera menolong. Tapi kita lihat ayatnya terusnya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Pasti ditolong. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Jadi saudara bisa tangkap ayat ini. Kalau kita percaya, kita berdoa, minta tolong, minta tolong, minta tolong terus untuk diri kita. Tuhan tetap tolong. Tapi Tuhan bertanya, adakah iman? Loh, orang minta tolong sama Tuhan masa gak beriman? Beriman dia. Tapi untuk dirinya sendiri. Tuhan berkata, apakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang murni, iman yang sesungguhnya, iman yang bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesamanya. Ini orang benar berdoa, saudara bayangkan. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Mungkin saudara apa saja saudara minta tolong. Nggak usah takut, pasti ditolong. Amin. Karena dia Bapak yang baik. Tapi persoalannya, apakah setelah ditolong, kamu mengasihi itu Bapakmu enggak? Itu penting sekali, saudara. Itu makanya nggak mudah juga. Karena kalau saya mau bercerita, saudara, tentang kehidupan seorang ibu membesarkan anak cukup sulit, ngerawat anak cukup sulit, mendidik. Oh, dia dulu rambutnya dibelon ndak karuan, mukanya make up, pakaiannya, parfumnya. Saudara, begitu punya anak rambutnya awut-awutan, pakai daster, betul nggak saudara? Itu betul saudara. Parfumnya diganti bau pipis. Benar saudara. Loh betul saudara. Kadang-kadang dia tampil cantik. Tapi dia sudah tidak utamakan cantiknya lagi. Dia nomor satukan anaknya. Dia lapar pun anaknya dikasih dulu. Enggak gampang. Makanya itu enggak mudah. Karena apa saudara? Karena dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Karena dia seorang ibu. Halo? Pasti ngutamakan anaknya dulu. Gitu loh. Anaknya, saudara, ibunya punya makanan. Ini ada seorang ibu, saudara, yang janda. Kerja keras, anaknya disekolahkan. Dia kalau saudara pagi, dia bersih rumah. Kalau sore dia setrikakan, saudara. Nah kalau malam, dia mungkin kerja untuk bersih-bersihkan restoran. Dan dia bawa ayam goreng 1-2 biji. Sisa-sisanya itu yang sudah nggak laku, dia bawa, dia kasihkan anaknya. Anaknya berkata, "Mah, kok enak ayam gorengnya?" "Iya, makan." Gitu. Oh, dimakan. "Mama enggak makan." "Mama sudah kenyang." Padahal masih lapar. Gitu. Wah, lihat anaknya makan ayam goreng 1, mamanya senang. Gitu. Makan 2, senang. Kurang, besok beli lagi mama. Gitu. Padahal mama itu belum makan. Coba saudara kalau lihat orang lain. Begitu makan yang enak, saudara keluar air liur. Betul kan? Coba saudara lihat mangga yang air liur keluar. Tapi kalau anak makan enak sekali, walaupun saudara lapar, saudara nggak keluar air liur. Karena pikiran saudara, lihat anakmu makan senang sekali, walaupun kita belum makan. Itulah pengorbanan orang tua. Seorang ayah juga sama, saudara. Dia kerja keras. Dia kerja keras orang tua ini, ayah ini, saudara. Dia pulang bawa makanan, saudara. Setelah dia bawa makanan, dia kasihkan istri anaknya.
Gitu loh. Hanya 3 potong ayam. Dimakan. Ayo, Pak kamu makan. Aku sudah makan, aku sudah kenyang kok. Makan aja kalian. Gitu loh. Padahal dia belum makan. Dia untuk mengasihi keluarganya. Dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena keluarganya belum dipenuhi kebutuhannya. Belum puas. Dia katakan, saya sudah makan. Makan saja. Luar biasa saudara. Begitu dia nggak punya uang, dia terpaksa utang-utang kiri kanan. Dikejar-kejar orang. Dia di rumah tetap membutuhi, saudara tetap tersenyum. Padahal hatinya gelisah. Dikejar-kejar orang, saudara. Dia tidak pernah menunjukkan kalau dia susah. Gitu loh. Dia tetap memikirkan anak keluarganya harus hidup dengan baik. Dia ngantuk, saudara, dia capek. Dia tetap kerja lembur. Istrinya, anaknya berkata, nggak ngantuk. Sudah biasa. Padahal di bis langsung tidur dia, saudara. Kerjanya keras. Oh, aku sudah biasa kok. Nggak ada masalah. Dia tidak pernah mengatakan sulitnya. Karena dia mengasihi. Saya mau tanya, kenapa Allah itu kok mau capek-capek ngurusin kita? Itu betul kan? Rewel, macam-macam. Saudara, suka ngambek gitu loh. Berontak gitu. Saudara, kalau Allah itu Allah yang sejati, bukan Bapak kita, saudara, kita dihancurin semuanya. Allah kok diperbudak, betul nggak saudara? Tetapi karena Allah kita bukan disebut hanya Allah, dia disebut Bapak. Makanya dia mau repot, mau capek, mau lelah untuk kita semuanya. Oleh karena itu saudara, hari ini kita belajar. Mengapa Allah yang menciptakan manusia begitu hebat sekali. Betul kan? Dia bikin semuanya bisa. Buat apa kita bikin sulit dia terus? Sampai dia datang kirim Roh Kudus, kasih pendeta firman, dia akan datang bicara lagi, dia ngambek, Tuhan datang lagi ngomong sabar nak, ngomong lagi tenang nak, ngomong khawatir lagi, jangan kamu khawatir, terus ngomong 24 jam. Karena dia adalah Bapak juga. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita, berdoalah demikian, Bapa kami di surga. Tujuannya saudara supaya kita tahu bahwa Allah kita itu sangat peduli kepada kita. Dia yang suci mau menjadi berdosa, bukan karena dia berdosa, mau menerima dosa kita. Dia yang sudah enak-enak di surga, ngapain turun ke dunia jadi manusia yang capek-capek, saudara? Ngapain? Karena dia adalah Bapa kita. Amin. Karena Bapak, makanya dia mau repot, mau capek, mau lelah. Sebab itu hari ini, iman kita bukan bicara tentang gedung atau materi, atau mujizat atau kesembuhan. Tapi iman kita harus mengarah kepada mengasihi. Makanya Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu. Tadi katakan kalau kita menuruti perintah Allah berarti kita mengasihi dia. Perintahnya tidak berat kalau kita mengasihi. Wah berat Pak, karena kita tidak mengasihi. Kita lihat ayatnya saudara. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga. Dia tidak berkata Allah saja loh. Bapakmu. Berarti dia punya tanggung jawab, dia mengasihi, memelihara, mengatur. Dan kita harus belajar untuk mengasihi dia juga. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Tuhan katakan saudara? Kekhawatiran, ketakutan, kebutuhan kita. Iman kita bukan kepada sana. Iman kita harus kepada Tuhannya. Seakan-akan kamu khawatir kenapa? Gitu loh. Bapakmu tahu. Amin. Jadi imanmu jangan kepada kekhawatiran itu. Imanmu harus tahu kepada Bapakmu di surga. Gitu loh. Sehingga Bapakmu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu Bapakmu. Bapak kita, Allah kita. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini mengajarkan kepada kita, karena kita banyak khawatir.
tentang hal-hal dunia, makanan, minuman, tempat tidur, dan semuanya, pakaian. Iman kita akhirnya lari seperti itu. Tetapi firman mengatakan, gak usah khawatir. Karena Bapamu, bukan Allahmu saudara. Bapamu, Allahmu. Amin. Mengetahui semuanya. Jadi, jangan imanmu ke sana. Tapi imanmu kepada Bapamu yang tahu semuanya. Katakan amin dulu. Kalau iman kita kepada Bapa kita yang tahu dan mengasihi kita, saudara, iman kita tidak akan beralih kepada materi terus. Karena kita yakin bahwa Allah pasti menolong kita. Gitu loh. Hal-hal seperti ini, saudara, kekhawatiran tidak bisa mengubah hidup kita. Jangan mempersulit malahan, saudara. Iman khawatir kita malah memperkecil iman kita. Apakah orang di dunia tidak ada khawatir? Semua khawatir. Karena ada khawatir, makanya ada firman berkata, serahkanlah segala khawatirmu. Amin. Kalau nggak ada khawatir, nggak mungkin firman itu keluar, nggak mungkin. Karena ada kekhawatiran, makanya firman berkata, serahkanlah khawatirmu. Nah, khawatir itu saudara jangan disimpan. Tuhan tidak suka kita menyimpan kekhawatiran. Tuhan suka hati ini saudara tidak disimpan untuk kekhawatiran, tapi disimpan untuk firman Allah. Amin. Saudara ngomong amin, amin. Pulang khawatir lagi. Percayalah saya, saudara. Nanti habis doa, dalam nama Yesus, aku yakin Tuhan tolong. Haleluya, setan hancur semuanya. Aku percaya, yakin, haleluya, amin. Mati aku. Masih gitu, saudara. Khawatir lagi. Pak Pendeta saya mau minta didoakan, 10 pendeta doakan. Ya, saya percaya Pak Pendeta, haleluya. Saudara, 1 jam lagi, khawatir lagi. Dengar firman 1 jam, khawatir lagi, termasuk pendeta sama. Karena khawatir itu ada. Halo? Tapi bagaimana? Khawatir itu ada, harus dibuang cepat. Khawatir itu harus diubah untuk mengasihi Tuhan. Betul nggak? Gimana Pak nggak bisa? Sudahlah, 99,99% semua orang Kristen masuk pendeta, itu tetap dikuasai kekhawatiran. Jujur ngomong. Bukan dikuasai oleh firman Allah, kekhawatiran. Hidup kita dijajah, dikekang oleh kekhawatiran. Kita tidak pernah dibebaskan karena iman kita selalu kepada materi, bukan kepada Tuhan. Kekhawatiran. Amin. Itu berbahaya. Terus bagaimana Pak namanya khawatir? Ya karena ada. Orang tanya saya, Pak Fengi tidak khawatir berarti? Ngawur aja ya khawatir. Terus bagaimana? Karena ada khawatir. Saya melatih. Khawatirnya saya harus buang cepat. Pertama untuk buang itu 1 bulan. Sulitnya luar biasa. Tapi terus dilatih sampai mungkin 5 tahun, 7 tahun. Manusia ini jadi otomatis. Karena terlatih begitu khawatir. Waduh gawat ya. Waduh ini. Wah. Oh tapi Tuhan akan tolong. Cepat hilang. Karena terlatih. Kalau dulu khawatir, baca firman, tidak ngerti, tahu-tahu, oh ada firman ya, aku tidak boleh khawatir, aku percaya, itu masih maksa. Lama-lama otomatis. Amin. Karena harus dilatih, saudara. Kalau kita punya khawatir hari ini buang, masih belum bisa besok buang, lusa dibuang, terus dilatih terus. 5-6 tahun begitu khawatir langsung berubah. Aduh, gawat ini. Bisa jadi enggak? Kok jadi begitu? Wah, berat ini. Tapi pasti Tuhan buka jalan. Nah, itu saudara langsung karena terlatih. Makanya kita perlu jadi murid Tuhan. Bukan pengikut. Kalau pengikut cari mujizat, khawatir tetap ada. Kalau murid dia belajar dari bapaknya. Kita lihat hal yang kedua. Iman membangun gedung, ya. Materi atau membangun manusianya. Tadi untuk mujizat. Saudara, kalau kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Hati-hati saudara. Bukan mengalahkan, saudara, iman kita bukan dikalahkan dunia. Tapi mengalahkan dunia. Kalau kita lihat ada beberapa hal kejadian saudara. Yaitu ada orang yang mungkin saudara anggap aja ada perempuan yang mau kawin.
Karena untuk cari hartanya, bukan mengasihi. Anggap aja seperti itu. Ada orang yang berkawan, mau cari hartanya, bukan karena ingin berkawan, sesuatu yang baik. Ada orang mau datang di gereja, hanya cuma mencari mujizat berkatnya, bukan mencari Tuhannya. Contoh seperti itu. Makanya mereka mau, saudara, berkawan, atau saudara disimpan, tapi uang yang diporotin terus. Gitu loh. Sakit nggak sakit diporotin, itu berbahaya. Makanya saudara harus hati-hati. Orang yang bisa merayu, saudara, laupan, apalagi kena laupan tako. Gitu. Laupan tako, habis iman kita luntur semuanya, saudara. Di gereja nggak berlaku lagi. Gitu. Percaya Tuhan kena laupan, saudara, sudah. Kena lipstik merah ungu. Ngomongnya laupan, dia lihat gitu, kena lipstiknya ungu, sudah putihnya hilang semua. Wah, itu lebih baik dari istri saya pulang, cuma mana jennya. Yang sana enggak minta jen, saudara. Laupan, waduh seneng deh, langsung kasih. Laupan, kasih duit. Istri saya nggak pernah ngomong laupan. Ada duit nggak? Saudara lihat ini, orang lari ke sana bukan ke sini. Sana nggak minta duit, tapi dia merayu untuk menghabiskan uang. Tapi di sini minta uang untuk menjaga rumah tangga kita. Ya toh? Memang ini penodong. Mana uang? Wah, itu penodong, memang luar biasa, saudara. Tapi bukan copet ya. Penodong itu. Tapi kalau ini bukan penodong memangnya, perampok. Gitu. Gak main-main. Makanya saudara harus hati-hati. Istri-istri sekarang dengan ini, saya tidak mengajari saudara besok mana uang, tidak usah. Kalau bisa model pakai lipstick hijau. Gitu loh. Ada suami datang langsung berkata, aduh sayangku luar biasa. Pijetin, tapi dipijetin pelan-pelan. Kamu kok pijetin? Iya pijetin. Dompetnya saya keluarin dulu ya, tidak bisa mijet gitu saudara. Gitu loh, baru dompet kan nggak bisa mijet kalau dompet keluar, ya ini yang bikin kamu sakit, ini masuk kantong gitu saudara. Banyak sekarang orang-orang Kristen ini jujur ngomong saudara, sudah mengarahnya kepada materi semuanya. Belajar materi bukan nomor satu. Kalau bukan nomor satu berarti dia bukan Tuhan kita. Kalau nomor satu berarti dia Tuhan kita, itu aja. Kalau Tuhan kita, dia pasti memelihara kita. Aman semuanya. Amin. Tapi kalau uang tidak pernah bisa membahagiakan kita. Membuat banyak pertengkaran. Jadi kita perlu uang enggak? Perlu. Kalau orang tanya, kamu perlu uang enggak? Tanya sama dia, kamu perlu Tuhan enggak? Gitu. Oh aku perlu Tuhan. Sama aku juga perlu uang. Loh kalau gitu, justru aku perlu Tuhan tuh supaya dapat uang juga. Tapi kalau aku cari uang menggunakan Tuhan itu salah. Amin. Di dalam Tuhan ada segala sesuatu. Pemeliharaan, pertolongan, kesembuhan, mujizat, saudara kebahagiaan sampai di surga. Gitu. Dan dia bisa memberikan juga kepada kita hartanya kalau kita datang kepada Tuhan. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu. Amin. Pasti diberi juga. Tapi kalau kita saudara mengutamakan uang sudah berbahaya. Apalagi Singapura sini. Singapura ini saudara biaya hidup tenaga kerja mahal. Biaya hidup juga mahal, tinggi. Gajinya lebih tinggi, pengeluarannya sama saja. Apalagi sekarang saudara lihat online. Toko-toko yang pakaian-pakaian sudah berkurang. Dulu luar biasa. Orang cari online lebih murah karena nggak ada pegawai di situ, nggak sewa toko. Tetapi Singapura berubah. Berubah apa saudara? Menjadi kota pengganti, yaitu keuangan untuk ASEAN, Asia Pasifik. Jadi nanti ini seperti Swiss kecil. Makanya di sini nanti banyak orang cuma, ya saudara seperti itulah. Naruh uang, urusan uang, makan, restoran mahal sampai murah ada. Tapi murah tetap lebih mahal dari yang lain lah. Ini tempat nggak gampang-gampang ini. Saudara akan digiring ke arah sana, sudah siap belum nggak? Gitu loh. Banyak orang-orang dunia yang dari mana-mana yang kaya-kaya akan buka kantor di sini. Semuanya.
Restoran yang ada yang sekali makan $500, itu biasa bagi dia. Karena kelas tinggi. Tapi ada yang $5 juga. Gitu. Sehingga di sini tidak ada barang-barang yang murah. Karena ongkosnya mahal kerja. Barang murah itu benar jadi mahal. Karena ongkos tenaga sewanya mahal. Jadi banyak orang ke tempat ini cuma cari barang mahal, rumah mahal. Saudara, semua mahal. Nah dari sinilah kita biaya hidup menjadi besar. Nah kalau iman kita tidak besar, iman kita tidak kuat, kita tidak tahu ke depan, kita nanti menjadi hamba uang itu, saudara. Hati-hati saudara. Makanya kita mesti belajar sungguh-sungguh. Iman untuk mendekat kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 27. Saudara lihat sekarang di Singapura. Tempat-tempat mana-mana yang dulu tempatnya apa, jadi food court. Tempat apa-apa jadi makanan. Situ food court, sini food court, situ food court. Makanan semua. Gedung satu dulu mall, ganti semua, makanan semua. Berubah semua. Termasuk di Indonesia juga semua. Makanan. Kalau di Indonesia bukan hanya makanan, gereja. Karena mallnya sepi, dia ada gereja masuk. Ada gereja masuk supaya banyak orang datang. Hitungannya seperti itu. Jadi mereka bukan mendatangkan orang untuk pergi ke mall, untuk belanja. Tapi sekarang mallnya itu berpikir untuk mendatangkan orang saja. Yaitu melalui gereja-gereja. Dengan gereja banyak supaya rame. Tapi toko sepi nggak pusing. Aturannya mall itu mesti mikirkan bagaimana yang datang itu juga selain untuk itu, harus juga untuk selain belanja juga, saudara. Makanya kadang-kadang kita lihat ini, mall sekarang memperalat juga, maaf saudara. Gereja-gereja yang saudara mulai diperalat banyak sama mall. Oh di sini saya kasih uang, terima kasih. Aduh dia baik, bukan baik. Gitu loh. Kalau nggak ada kamu sepi gitu loh. Akhirnya dibikin sesuatu itu untuk juga, akhirnya kita jadi bersaing. Jadi gereja ini saudara menjadi kompetisi, menjadi artis. Betul nggak saudara? Digereng ke arah sana. Itu berbahaya sekali. Nah itu ada pelajaran khusus sendiri. Saudara lihat ini sekarang pendeta-pendeta semua sudah jadi artis, kompetisi. Sudah bukan lagi cari Tuhan. Menjadi tempat entertain. Bukan untuk orang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi untuk orang supaya saudara, yaitu supaya orang itu senang aja kondisinya. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Hati-hati saudara. Banyak orang yang mencari Tuhan cuma cari ini. Ribuan orang cari Tuhan karena cuma cari ini. Apakah kita termasuk? Harus hati-hati saudara. Tuhan pasti memberi kepada kita roti. Tapi jangan cari Tuhan karena roti. Amin. Carilah Tuhan karena kamu mengasihi. Karena dia bapakmu. Pasti dia kasih kita roti. Nggak usah karena kita minta. Bayi itu pernah minta enggak? Saudara. Enggak. Dia cuma disiapin mamanya semuanya. Dia pernah pilih dokter enggak? Enggak pernah pilih dokter. Mamanya bawa ke dukun ya dia nurut aja. Betul enggak saudara? Tapi mamanya pasti berpikir yang terbaik. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ini dikatakan saudara, bahwa orang mencari Tuhan, bukan mencari Tuhan, tapi mencari karena makanan itu semuanya. Ayat yang terakhir, Roma 16 ayat 17-19. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hati-hati. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, kamu akan diberkati, kamu pokoknya ngomong enggak. Dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya.
Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Saudara lihat, ini ada beberapa hal, saudara. Yaitu banyak orang melayani bukan karena melayani Tuhan, tapi melayani perut mereka. Banyak sekarang orang menjadi hamba Tuhan bukan karena ingin melayani Tuhan, tapi ingin melayani hidup mereka sendiri. Kita tidak, ngomongnya kok bagus, itulah dikatakan muluk-muluk, manis-manis semuanya. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, saudara. Justru kita datang di gereja, itu diperbaiki hidup kita, cara berpikir kita. Kita diarahkan ke arah Bapak yang baik. Ya, itu selalu mengajar mendidik kita. Sebab itu dikatakan apa firman Allah ini? Bijaksana. Amin. Menjadi bijaksana. Itu penting. Sebab itu banyak orang-orang tidak menyadari sekarang ini. Kita digiring terus, saudara, seakan-akan kita ke gereja. Tetapi sebenarnya kita ke arah mereka. Kalau orang yang benar, saudara, dia cari Tuhan. Kalau seorang yang benar, melayani Tuhan. Amin. Membawa orang bukan kepada dirinya, tetapi membawa orang datang kepada Tuhan. Yang diceritakan adalah Tuhan di sini, yang adalah Bapa, yang bertanggung jawab, mau lelah, mau mengasihi kita, mau repot-repot. Dia dilayani oleh malaikat di surga. Dia duduk megah di surga. Dia tidak mau repot dengan manusia sebenarnya. Tidak perlu jadikan manusia lagi berkembang biak. Saudara. Tetapi dia izinkan, kenapa kita seperti ini. Padahal kita bikin repot. Karena dia bukan sekedar Allah saja. Dia sudah menaruh dirinya Allah dan mengosongkan kealahannya. Dan dia berkata, aku Bapakmu dan aku juru selamatmu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami di tempat ini. Biar benih firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap kami berubah hari ini. Kami boleh memandang iman kami bukan untuk materi, bukan untuk mujizat, bukan untuk gedung, tapi iman kami untuk belajar untuk mengasihi Tuhan. Biar hari ini Tuhan, Engkau sucikan setiap hati pikiran kami. Kami datang di gereja bukan karena berkat-berkat jasmani, tapi karena kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa kami. Yang mau repot meninggalkan surga yang mulia, yang dilayani oleh malaikat, tapi Engkau mau datang di dunia melayani kami. Karena Engkau adalah Bapa kami. Tuhan, buat hati kami mengerti. Buat hati kami supaya tidak meminta-minta terus menerus. Karena apa yang kami minta Engkau pasti memberikan kepada kami. Bahkan Engkau telah memelihara kami semuanya sehingga kami tidak perlu khawatir. Tapi Engkau mengajarkan supaya kami mencari Engkau. Bukan karena keperluan kami. Karena keperluan kami Engkau cukupkan semuanya. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Sehingga kami datang di sini mencari Engkau, mencari Bapa yang baik. Yang mau berkorban untuk kami semuanya. Tuhan, Kau bisa sadarkan kepada kami semuanya. Supaya kami tidak mencari kepentingan kami sendiri. Tapi kami boleh memuliakan nama-Mu. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita dan kita akan memulai perjamuan kudus. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur dengan tangan ke atas, di atas kepala kita dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sembah Dia sejenak Bapak Ibu. Naikkan syukurmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Mari sembah Dia. Naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kebaikan-Mu, kedaulatan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, katakan kudus kasih-Mu, kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus. Mari berikan sorak-sorai yang pantas buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus Kristus itulah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya.
Biarkan persembahan ini berkenan kepada hati Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman-Nya mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya, umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.